Jadi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang inlay, onlay, dan overlay. Nah, inlay, onlay, dan overlay itu asalnya dari bahan restorasi. Jadi pembagiannya dari bahan restorasi terlebih dahulu. Nah, restorasi tersebut adalah perawatan yang dilakukan untuk menggantikan atau mengembalikan struktur anatomi gigi yang rusak sehingga struktur giginya itu kembali lagi dan bisa menjalankan fungsinya kembali, baik itu fungsi mengunyah dan fungsi estetisnya. Nah, bahan restorasi itu terbagi dari plastis dan non-plastis. Plastis itu adalah bahan yang dilakukan langsung pengerjaannya di dalam mulut. Jadi bahannya itu bisa dibentuk di dalam mulut. Seperti penambalan dengan menggunakan gelas ionomer semen, penambalan dengan menggunakan resin komposit, atau penambalan dengan menggunakan amalgam pada zaman dahulunya, itu dikategorikan kepada bahan restorasi plastis. Jadi bahan restorasi plastis itu bahan yang dimanipulasi di dalam mulut pasien. Selanjutnya, pembagian bahan restorasi itu ada bahan non-plastis. Bahan non-plastis itu disebut juga bahan restorasi rigid, atau bisa kita bilang kaku. Jadi, bisa kita pahami jika bahan restorasinya non-plastis, rigid atau kaku, berarti kita tidak bisa memanipulasi bahan tersebut dari bentuk awalnya di dalam gigi. Jadi, kita memasukkan ke dalam giginya, restorasi tersebut udah jadi gitu. Bisa bahannya itu bisa dibuat di luar mulut, jadi di laboratorium dibuat bahannya, restorasinya, jadi giginya dipreparasi terlebih dahulu, terus dilakukan pencetakan, setelah dilakukan pencetakan, baru hasil restorasi yang sudah jadi itu disemenkan pada gigi. Nah, jadi karena prosedurnya yang membutuhkan proses laboratorium atau tidak bisa satu kali kunjungan, sehingga pada pasien tersebut kita butuh kunjungannya berulang berkali-kali. Nah, jadi pada kunjungan pertama, itu kita lakukan preparasi terlebih dahulu atau pembentukan kavitasnya, dan pada kunjungan berikutnya, setelah bahan restorasinya jadi dari laboratorium, itu kita sementasikan atau kita insersikan, kita pasangkan kepada pasien. Nah, menjelang pasien dari kunjungan pertama ke kunjungan keduanya itu, kita kavitas yang telah kita preparasi tadi, kita tutup dengan tumpatan sementara. Karena restorasi ini dilakukan di luar mulut, membutuhkan prosedur laboratorium, membutuhkan kunjungan yang berulang, tentunya biaya yang dibutuhkan itu lebih tinggi atau lebih mahal daripada restorasi plastis tadi yang bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan. Dan juga restorasi non-plastis ini, pembagiannya tadi itu adalah bisa inlay, onlay, overlay. Selain itu, bisa crown atau mahkota gigi, veneer yang dibuat di lab atau veneer indirect itu termasuk restorasi non-plastis atau rigid. Nah, ini inlay. Jadi pembagian pertamanya itu kita ngebahas inlay. Inlay ini disebut juga restorasi intrakorona. Kenapa begitu? Jadi di dalam. Jadi dia di dalam oklusal giginya. Di dalam oklusal giginya, jadi restorasinya itu terdapat di dalam kavitas oklusal, dan inlay ini restorasi rigidnya itu berada di antara cups atau tonjol gigi. Jadi kalau misalnya dikatakan restorasi inlay, itu restorasinya hanya di dalam gigi ini tersebut, tidak melibatkan cups atau tonjol gigi. Nah, bisa di oklusal saja kavitasnya, bisa melibatkan mesial,
mesial dan oklusal, berarti kavitasnya mesio-oklusal, bisa melibatkan distal oklusal, atau bisa keduanya, atau kavitas MOD. Kalau kavitas MOD itu kavitas mesio-oklusal, distalnya juga terlibat. Nah, kapan kita gunakan restorasi inlay? Secara umum, indikasinya ini untuk kavitas yang kerusakan giginya besar. Jadi misalkan pasien datang dengan keluhan giginya tersebut berlubang untuk pertama kali kan, untuk berlubang. Tapi kita lihat kerusakannya sudah sangat luas dan kita pikirkan atau kita rencanakan perawatannya kalau misalnya ini menggunakan restorasi direct atau plastis, ini tidak akan tahan lama gitu. Jadi bisa kita berikan rencana perawatan untuk menggunakan inlay ini kepada pasien. Nah, atau emang pasiennya itu udah mencoba pakai restorasi plastis gitu, kayak tambah sebelumnya gampang lepas gitu kan. Nah, jadi ditawarin untuk penggunaan inlay ini karena indikasi penggunaannya itu untuk karies yang udah lebar. Tapi kalau misalnya dikatakan inlay, berarti dia masih berada di dalam oklusal gigi tersebut, tidak melibatkan cups. Nah, jadi indikasi keduanya itu apabila kita memerlukan untuk restorasi Keimer dari suatu gigitan gigi tiruan. Jadi kalau misalnya kita buat gigi tiruan, terus gigi yang akan jadi penyangganya ini akan dipasangin Keimer di sana, tapi ternyata giginya itu struktur giginya udah banyak yang rusak. Dan kita kalau misalnya pakai tambalan biasa atau tambahan plastis itu tidak akan sekuat dari kita bikin inlay ini. Jadi diindikasikan untuk penggunaan inlay. Bisa Keimernya itu kita buat misalnya untuk resit gigi tiruan. Kalau resit gigi tiruan itu kita letakkan di oklusalnya. Nah, kalau misalnya kavitasnya itu saja sudah agak dalam, ya kan? Nah, dan udah lebar, sebaiknya kita pasangkan inlay kepada pasien. Dan untuk inlay ini tentu juga indikasinya itu bisa mengembalikan estetik pada restorasi gigi posterior. Apalagi kalau misalnya pasiennya sudah mengalami karies sekunder. Mengalami karies sekunder, jadi dia udah nambah gigi sebelumnya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya restorasi resin komposit, itu dia ada sifat shrinkage-nya. Jadi antara gigi dengan bahan tambalannya nanti lama-kelamaan akan ada celah, apalagi kalau misalnya pasien tidak terkontrol memeriksakan giginya sekali 6 bulan kepada dokter gigi. Nah, jadi dari celah yang mikro tersebut, bakteri bisa berkembang dan terjadilah karies sekunder. Dan ternyata di dalamnya udah meluas kerusakannya. Nah, jadi disaranin buat pakai inlay. Kalau misalnya inlay dengan bahan tertentu, jadi bisa lebih rapat antara integritas gigi dengan restorasi tersebut. Dan inlay juga kavitasnya hanya pada oklusal. Nah, kalau misalnya kontraindikasi dilakukan pemasangan inlay, itu yang pertama pasti oral hygiene pasiennya buruk. Kalau misalnya apapun restorasi yang akan kita kerjakan, itu sebaiknya dilihat dulu dari periodontal pasiennya gimana, oral hygiene pasiennya bagaimana. Sebelum kita memulai semua perawatan, sebaiknya kita OHIS-nya kita terapi dulu, oral hygiene-nya kita terapi dulu. Kalau misalnya dia ada ada kalkulus, di scaling dulu. Terus kalau misalnya gusinya meradang, dikurek dulu. Pokoknya kalau misalnya semua keadaan mulutnya itu bersih, oral hygiene-nya udah terjaga, baru kita gunakan untuk restorasi selanjutnya. Kan sayang soalnya ini kan lebih mahal daripada restorasi plastis biasa. Nanti misalnya udah bikin yang mahal, terus ternyata oral hygiene-nya nggak terjaga, terus karies lagi, terus bongkar lagi dalam waktu yang cepat, kan sayang. Jadi pasiennya harus diedukasi terlebih dahulu untuk menjaga oral hygiene-nya. Dan insiden karies pasien kita lihat juga. Ini biasanya insiden karies pasiennya tinggi, nggak cepat nggak giginya itu untuk karies gitu dibanding pasien yang lainnya. Nah, kalau misalnya insiden karies yang tinggi, itu kita kontraindikasi untuk melakukan inlay ini karena
mending pakai restorasi plastis saja. Kalau misalnya nanti ada karies lagi, ya dikerjakan lagi gitu restorasi plastisnya. Tapi kalau misalnya pasiennya bisa diedukasi, kontrol berkala untuk mengendalikan kariesnya yang lebih cepat lah untuk dilakukan perawatan terus-terusan, ya bagusnya inlay, karena kalau misalnya restorasinya yang kita butuhkan lebih luas, akan lebih paten gitu hasilnya kalau kita menggunakan restorasi rigid. Selanjutnya onlay. Apa bedanya inlay sama onlay? Bedanya itu kalau onlay itu udah di atas, udah melibatkan restorasinya itu udah ada yang di atas, udah on gitu ya. Jadi udah di atas, udah melibatkan cups atau tonjol giginya itu bisa satu atau lebih. Nah, yang di oklusalnya tetap bisa yang di oklusal melibatin mesial oklusal, disto oklusal, atau MOD. Indikasinya sama kalau misalnya ada restorasi amalgam, kan kalau amalgam itu luas-luas juga tuh lubangnya. Terus kalau misalnya rusak restorasi amalgamnya, yang dinding-dinding gigi aslinya yang masih tersedia rapuh, strukturnya tidak bagus, daripada dipakein restorasi plastis, diedukasi untuk pakai onlay, karena indikasinya digunakan onlay. Terus, kalau misalnya tonjol bukalnya sudah terlibat, tentu restorasi rigidnya onlay lagi, untuk menghubungi tonjol-tonjol antar gigi tersebut. Dan kalau misalnya ada karies interproksimal pada gigi posterior, lebih baik kita gunakan onlay atau restorasi rigid. Karena apa? Karena kalau mengerjakan restorasinya itu di luar mulut, itu lebih presisi untuk proksimal-proksimalnya gitu. Tingkat kebocorannya lebih minim. Dan apabila gigi posterior tersebut menerima tekanan oklusal yang kuat, itu kita saranin pakai onlay. Karena apa? Karena kalau misalnya kita restorasi plastis, itu kan pakai komposit. Nah, tentu lebih kuat jenis bahan yang lain, kayak misalnya logam atau porselen gitu. Jadi, akan bisa menerima tekanan oklusal yang lebih baik lagi. Dan gigi yang rusak parah karena karies, melebar hingga melibatkan cups, itu indikasi penggunaan onlay juga. Dan di saat kita menggunakan onlay, restorasi rigid yang dibuat di laboratorium, itu lebih bisa memperbaiki fungsi oklusi dari pasien. Tentu anatomi yang dibuat lebih bagus di luar mulut. Nah, kemungkinan bisa terjadi fraktur apabila tidak direstorasi rigid onlay. Jadi misalnya giginya tersebut sudah rapuh, dan kalau misalnya dipasangin restorasi plastis biasa, itu cepat aja gitu patah, baik tambalan atau giginya. Jadi lebih baik digunakan onlay. Nah, kontraindikasinya tetap oral hygiene-nya kalau pasiennya buruk, itu tidak boleh dulu kita lakukan pembuatan onlay-nya, dikontrol dulu oral hygiene dari pasiennya. Dan pasien dengan insiden karies yang tinggi juga dikontrol dulu karies-kariesnya yang lain. Walaupun bukan pada gigi yang sebelahnya giginya tersebut tidak karies, udah bersih nih kariesnya. Tapi kalau gigi-gigi yang lain-lainnya masih banyak karies, nanti bakal nyebar-nyebar juga itu si bakterinya, si kumannya. Jadi sebaik-baiknya kalau misalnya menggunakan restorasi rigid gitu kan, diedukasi juga pasiennya untuk menyelesaikan karies-karies pasien yang lainnya. Jadi memang suasana rongga mulutnya, bakterinya jadi bisa terkontrol. Nah, kalau misalnya mahkota klinis giginya pendek gitu, dan pada gigi vital, itu kalau misalnya dilakukan online, nanti takutnya retensinya kurang bagus. Dan kalau misalnya kariesnya udah melibatkan bukal, palatal, lingual, oklusal, udah melibatkan keseluruhan, tentu sebaiknya tidak dilakukan pembuatan online lagi, tapi misalnya dilihat mungkin bisa overlay atau crown, tergantung kerusakan giginya.